Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Fisabilillah, NIM 201040062. Saya dari kelas PGMI 3 semester 2. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi sumber daya alam yang merupakan tugas dari mata kuliah konsep dasar IPA. Baik, di sumber daya alam ini saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua jenis sumber daya alam, yang ketiga manfaat sumber daya alam, dan yang keempat pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sumber daya alam. Jadi sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan sifatnya, dan yang kedua berdasarkan asal terbentuknya. Ke yang pertama, yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, jenis sumber daya alam ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang kedua sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang ketiga sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Ke yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, maupun hasil hutan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi, batu bara, timah, maupun gas alam. Dan yang terakhir, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya, misal seperti sinar matahari, udara, maupun angin. Lalu ke jenis sumber daya alam yang kedua, yaitu berdasarkan asal terbentuknya. Berdasarkan asal terbentuknya, jenis sumber daya alam ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Ke sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misal ternak, rempah-rempah, maupun kayu. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup, misalnya udara, air, bebatuan, maupun gas alam. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu manfaat sumber daya alam. Tentunya manfaat sumber daya alam ini sangat banyak kita rasakan baik bagi kita sebagai manusia, bagi hewan, maupun bagi tumbuhan. Jadi adapun manfaatnya, yang pertama sebagai penghasil energi dan bahan bakar, misalnya hasil dari minyak bumi. Yang kedua sebagai bahan makanan, baik bagi kita sebagai manusia maupun bagi hewan. Yang ketiga sebagai pembangkit listrik. Yang keempat untuk kebutuhan tempat tinggal. Yang kelima untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Juga yang terakhir untuk menyuplai oksigen di muka bumi ini. Baik, lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam jumlahnya terbatas. Apabila dimanfaatkan secara terus-menerus, tentunya akan habis. Jadi, oleh karena itu, dibutuhkan berbagai upaya dari manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini. Seperti yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Juga tentunya menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya, mematikan listrik bila tidak lagi digunakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.